Nah, ini mau saya bentuk menjadi fungsi supaya nanti kedepannya gampang untuk dilakukan. Jadi saya mau buat fungsi di sini yang saya tulis, yang saya sebut sebagai rarefy f. Dia function. Di sini saya akan membuat dua variabel, yaitu x dan rarefy sampelnya. Kemudian kurung kurawal. Di sini saya geser dikit untuk jelas. Oke. Nah, x-nya ini apa? X-nya ini akan saya buat sebagai seed. Jadi set seed itu x. Kenapa saya buat seed ini? Untuk reproducibility dari data kita. Jadi kalau ada kita melakukan sesuatu yang secara random, itu di R bisa kita set seed. Seed ini bisa angka berapapun, tapi karena kita udah define angkanya, tiap kita melakukan itu berulang kali, hasilnya bakal sama untuk angka yang sama. Jadi misalkan set seed angka 1 gitu. Nanti next-nya kita coba lagi dengan angka 1 lagi, itu harusnya hasilnya bakal sama persis. Walaupun tadi di proses slice sample tadi ini kan itu proses yang random. Nah, rarefy sampelnya, oke, atau ini saya tulis sampel aja biar nggak bingung. Nah, ini tulis sampel gini ya, atau n sampel deh, karena sampel itu fungsi, takutnya agak bingung nanti ya, n sampel. Nah, atau sebenarnya langsung saja sih, nggak usah ditulis ini, langsung aja ini n sampel, ini n sampel ya. Nah, itu lebih bagus, lebih bersih. Nah, jadi ini fungsi yang kita buat, rarefy f ini. Jadi misal kita mau lakukan rarefection, oh ya, ini saya tulis dulu akhirnya rarified ya. Rarified-nya kita keluarkan sebagai output. Nah, jadi misal kita punya data tadi shared ya, kita mau rarefy x-nya misalkan 1, seed-nya, kemudian jumlah sampelnya tadi 1828, bukan jumlah sampel ya, jumlah reads-nya yang kita inginkan 1828. Kita define share rarefy 1828. Jadi kita punya rarified, shared rarified ini ya, 1828 untuk tabel yang sudah ter-rarefy. Nah, sekarang kita bandingkan analisis alpha diversity yang belum kita rarefy dengan yang sudah kita rarefy. Kita lakukan hal yang sama dengan video sebelumnya. Ini saya copy aja dari video sebelumnya. Ini untuk yang unrarefy. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang rarefy kita lakukan hal yang sama. Ini saya copy aja. Kita tulis rel alpha div. Ini instead of shared, ini kita ambil ini ya, shared rarefy 1828. Oke, yang lainnya tetap sama ya, nggak usah ada yang diubah. Oke, object value not found, karena si shared rarefy ini dia bukan value namanya, tapi n ya. Ini kita ganti jadi n.
Oke. Ya, ini sudah kita dapatkan. Sekarang saya mau plot perbedaannya yang unverify dengan yang verify. Di sini saya nggak mau kelompokkan per day-nya atau day group-nya seperti pada video sebelumnya, tapi saya mau tampilkan datanya untuk masing-masing sampel secara keseluruhan. Jadi di sini saya mau ggplot. Oh enggak, saya harus gabungkan dulu dua data frame ini, unrare dan rare alpha diff ini. Jadi unrare alpha diff itu inner join dengan rare alpha diff. Saya cuma mau gabung berdasarkan grup dan day groupnya aja ya, karena matrix dan values-nya matrix juga gabung. Yang mau kita bedakan cuma values-nya. Jadi kita harus specify di sini by group matrix. Oke, mungkin saya harus pakai tanda kutip. Oke. Kemudian saya mau rename values X sama values Y-nya itu jadi X itu unrare, values X, rare itu values Y. Ya. Kemudian ini saya pivot longer lagi supaya rare unrare-nya itu menjadi di kolom yang sama, yaitu method. Columns-nya itu unrare, rare, names to method. Seperti ini baru kita pipe ke ggplot. Ggplot untuk x-axisnya ini saya mau sampelnya, jadi saya tulis 1 sampai jumlah baris dari data frame ini atau dari table ini, 1 sampai end row, dan y-nya adalah value. Oke. Terus nah, instead of geom box plot seperti di video kemarin, saya mau pakai geom line. Terus pakai facet juga untuk masing-masing matrixnya. Oh ya, terus untuk methodnya saya mau bedakan colornya. Color method. Oke, coba kita run dulu. Ya, seperti ini. Ya, kita seperti kemarin tulis scales itu vy untuk membebaskan y aksisnya untuk masing-masing matriksnya. Ya, jadi seperti ini hasilnya, bisa dilihat ya. Ini untuk observe species jelas yang unverified, yang biru ini lebih tinggi daripada yang verify untuk tiap sampel. Ini tiap titik di sumbu X ini adalah tiap sampelnya. Dia lebih tinggi daripada yang verify, tapi untuk matrix alpha diversity yang lain seperti inverse Simpson, Shannon, dan Simpson itu mereka hampir sama persis. Mereka tumpang tindih satu sama lain. Jadi bisa dibilang virtually nggak ada perbedaan Shannon, Simpson, inverse Simpson index antara data yang verify dan unverify. Padahal tadi kita verify-nya cukup besar ya, dari
kita tadi kan set 1800 itu jumlah reach yang paling kecil, sedangkan yang paling besar 30.000, ya kan? Berarti kita membuang sekitar 28.000 lebih data untuk sampel yang paling besar tadi, dengan reach yang paling besar tadi. Tapi tetap kita mendapatkan indeks alpha diversity yang serupa. Yang berbeda cuma observed species saja, atau species richness yang ya memang wajar karena kita mengambil hanya subset dari banyak sampel tadi. Ini mungkin untuk lebih jelas saya set alpha atau ketebalan lainnya itu menjadi 0,5 supaya lebih transparan, supaya lebih terlihat tumpang tindihnya. Ya, masih nggak terlalu kelihatan sih karena ya mereka memang benar-benar nempel satu sama lain grafiknya itu. Yang berbeda cuma sih di observed spesiesnya aja. Oke. Terakhir saya mau kita coba rarefaction untuk jumlah sampel yang lain. Mungkin kita coba tambah 2 lagi ya. 2 rarefaction yang lebih besar dari 1800 sama yang lebih besarnya lagi untuk kita lihat gimana perbedaannya. Nah, berarti saya tinggal gunakan fungsi yang sama lagi. Oh ya, sebelum itu saya mau cek dulu dari group count N6-nya. Itu saya mau lihat summary-nya seperti apa. First quartile-nya 4.300, median-nya 6.000, third quartile-nya 10.000. Oke, saya mau cek di median sama di third quartile-nya. Berarti ini kita coba untuk 6.366, ini 6.366, kemudian juga untuk third quartile atau mungkin first quartile ya, lebih bagus kayaknya. Untuk lebih menunjukkan rarefaction itu tidak perlu rarefaction sampelnya terlalu tinggi. 4316, 4316. Oke, kita udah punya masing-masing. Cek dulu. Oke, looks good. Yang 431 dan 6366 ini harusnya jumlahnya dia lebih sedikit ya, jumlah sampelnya. Coba bisa kita cek. Share itu dia tadi kalau group by group kita coba count itu kita lihat dimensionnya dia ada 227 sampel, sedangkan kalau ini dia ada 170, dan yang ini dia ada 114. Jadi udah banyak sampel yang dibuang ya dari 2 rarefaction ini. Jadi memang kalau rarefaction yang terlalu tinggi itu negatifnya adalah akan banyak sampel yang terbuang. Dan kalau dalam analisis itu biasanya sangat tidak kita inginkan karena ya tiap sampel berharga kan. Sayang banget kalau ada sampel yang kebuang bener-bener nggak kepakai sama sekali. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Kita mau bandingkan tadi matriks alpha diversity-nya ya. Nah, kita hitung lagi alpha diversity-nya, berarti untuk masing-masing dari 2 rarefaction ini. Berarti ini saya tulis rare 4316, 4316, ini 6366, 636. Oke. Kemudian yang rare alpha div mau saya ganti jadi rare 1828 alpha
derivatif itu Oke. Kemudian mau saya join lagi seperti tadi. Unrare kita join dengan 1828. Kemudian rename unrare dengan rare. Oke. Kemudian kita join lagi dengan rare 4316. By-nya sama. Oh ya, ini kayaknya kita better pakai left join karena data ini kan dia lebih sedikit jumlahnya, biar nggak hilang data yang kita punya sebelumnya. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, nah, saya mau rename. Oh ya, ini jangan jadi rare tapi rare 1828. Berarti ini rare 4316 sebagai values. Kemudian left join lagi yang berapa tadi? 6366. By-nya sama. Coba kita cek dulu. Oke, values-nya NA. Kita rename jadi rare 6366. Oke. Pivot longer itu unrare, rare 1828, rare 4316, rare 6366. Names to method sama. Oke, coba kita run. Nah, bisa dilihat di sini untuk indeks Shannon, inverse Simpson, dan Simpson itu sama, masih persis. Dia benar-benar overlap satu sama lain. Hampir nggak kelihatan perbedaannya, perbedaan sedikit-sedikit doang. Dan untuk observe spesiesnya, sesuai yang kita bayangkan, kalau unrare pasti dia paling tinggi. Kemudian rarefaction yang tinggi 6366, yang warna biru itu dia di bawahnya, dia mendekati unrare, ya. Terus yang 4316 itu di tengah-tengah, dan yang paling rendah yang 1828 tadi. Ya. Ini wajar banget ya. Semakin banyak kita ambil sampelnya, subsamplingnya, itu pasti jumlah spesies yang retain, yang bisa kita observe juga tetap banyak ya, makin banyak. Sedangkan kalau kita ambil sampelnya tadi sedikit, rarefaction sampelnya sedikit, observe spesiesnya atau spesies richness-nya juga semakin sedikit. Nah, cuman tadi downside-nya, kalau kita ambil rarefaction sampelnya terlalu tinggi, akan banyak sampel yang terbuang, banyak sampel yang akhirnya nggak terpakai. Yang itu sayang banget untuk analisis, siapa tahu itu bisa berguna kan. Nah, untungnya, walaupun rarefaction sampel kita rendah, observe spesiesnya kita jadi turun, tapi indeks diversity yang lain seperti inverse Simpson, Simpson, dan Shannon itu tetap retain, tetap bertahan persis dengan data yang belum di-verify. Jadi kalau dibilang rarefaction itu menghilangkan data, iya ada data yang terbuang, tapi secara umum struktur atau data yang kita dapatkan itu tetap kurang lebih sama. Oke. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya.